Ini menarik. Seorang yang suka menganiaya dibilang oleh polisi karena dia memiliki keterbelakangan IQ dan EQ. Seharusnya semua penjahat juga dapat diperlakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan berita tentang kasus yang menimpa seorang pemuda berusia 35 tahun, GSH. Silahkan Anda cari beritanya di internet. Seorang anak bos pemilik toko roti, di mana polisi menetapkan GSH sebagai tersangka ya atas kelakuan dia menganiaya karyawan. Dan ternyata setelah dilaporkan dan diselidiki, akhirnya GSH ini terbiasa bukan hanya menyakiti karyawannya, tetapi juga menyakiti orang-orang di sekitarnya. Bahkan adiknya, ibunya pernah mengalami patah tulang akibat dianiaya oleh anak kandungnya sendiri, GSH. Yang menarik adalah laporan dari polisi yang mengatakan bahwa GSH ini memiliki keterbelakangan intelektual quotient atau IQ dan keterbelakangan emotional quotient, dan pernah diperiksa katanya bahwa GSH ini memiliki keterbelakangan ini. Kenapa ini menarik? Karena pada dasarnya hampir semua manusia yang melakukan deviasi, teman-teman, penyimpangan perilaku. Kenapa saya sebut penyimpangan? Karena Tuhan menciptakan semua manusia pada dasarnya menyenangi perbuatan baik. Jadi kalau ada manusia melakukan perbuatan buruk, bahkan menjadi penjahat, karena memang ada yang menyimpang. Defaultnya manusia itu senang dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang terbiasa berbuat buruk, ada yang melakukan kejahatan bahkan jadi profesi karena dia menyimpang. Pertanyaannya, kenapa menyimpang? Ya. Secara sederhana, bahwa dia dibesarkan oleh lingkungan yang buruk, lingkungan anak-anak kita, lingkungan yang membuat dia berbuat buruk, sengaja atau tidak sengaja. Lingkungan anak kita dari bayi pada dasarnya ada tiga. Pertama, orang tua di rumah, kedua, guru di sekolah, dan ketiga, teman bergaul dengan anak. Teman bergaul itu bisa saudara anak di rumah, nenek kakeknya, atau teman-teman pergaulan di sekolah, dan seterusnya. Jadi anak-anak ini berbuat jahat setelah dewasa karena memang ada bagian otaknya yang tidak berkembang, alias memiliki keterlambatan. Hampir semua penjahat, kalau mau jujur diteliti, teman-teman, ada bagian otaknya yang tidak terstimulasi atau tidak berkembang. Misalnya kemampuan membedakan baik dan buruk, itu kan butuh kemampuan intelektual. Ya, lalu kemampuan setelah tahu, kemampuan untuk berbuat baik dan menghindari keburukan juga ditentukan oleh kecerdasan otak bagian tertentu. Jadi kalau ada orang setelah dewasa menjadi penjahat, pada dasarnya dia hanyalah korban dari lingkungan yang membesarkannya, yang tidak paham tentang stimulasi. Saya tidak mengatakan pasti orang tua ya, tetapi dari kecil anak-anak kita dibesarkan oleh siapa? Oleh orang tua. Lebih kenal siapa? Orang tua. Keterampilan orang-orang yang membesarkannya dapat menyebabkan anak-anak kita dalam tanda kutip melakukan perbuatan yang mencelakai. Menurut Ellen Galinsky misalnya, ya, kalau anak kita terbiasa memiliki kegiatan main peran, role play misalnya, anak-anak kita akan memiliki sedikit peluang untuk menyakiti orang lain. Jika anak kita dari kecil misalnya terbiasa untuk bermain dengan temannya, ya, bermain role play, atau setelah usia tertentu bermain drama, dia akan sedikit kemungkinan mencelakai, menyakiti orang lain. Jadi pasti ada tahapan di masa lalu anak ini yang terlewati dan akhirnya tidak berkembang di bagian otaknya. Perbuatan-perbuatan manusia pada dasarnya dikendalikan oleh room control, pusat kendali perilaku, yaitu otak. Ya,
Dalam hal ini bagian otak yang menyimpan informasi pengalaman masa lalu adalah hipokampus, bagian dari sistem limbik. Jadi bagaimana kita berperilaku ditentukan apa yang ada di otak kita. Karena itu pendidikan pada hakikatnya adalah memperhatikan apa yang masuk ke otak anak-anak kita. Pertanyaannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira yang masuk ke otak anak kita apa? Jadi bisa diperiksa penjahat-penjahat ini dulu ketika kecil, ketika dia bangun tidur sampai tidur kembali, yang masuk ke otaknya apa? Informasi, perlakuan-perlakuan yang bisa membuat dia berkembang maksimal, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, bahasa, ya, estetik dan seterusnya. Atau justru otak anak-anak kita, anak-anak itu kemudian tidak distimulasi dan akhirnya kesulitan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kesulitan untuk kemudian memiliki self control, kesulitan untuk misalnya ya menyelesaikan masalah dengan bicara sehingga akhirnya dengan fisik, akibat kecerdasan bahasa dan kecerdasan sosialnya tidak berkembang. Ini akibat di masa lalunya ada tahapan-tahapan perkembangan yang terlewat. Maka kita sebagai orang tua, ya, pelajarannya adalah gimana caranya anak-anak kita tahapan perkembangannya tidak terlewat. Ini akibat sebagian kita mungkin tidak memahami ilmu-ilmu tumbuh kembang, tahapan-tahapan perkembangan anak, sehingga hasilnya orang menyangka ya anak ini sebagai anak durhaka. Kalau ada anak mukul orang tua, ya kan, membunuh orang tua, ya, semua manusia di dunia pasti akan menghakimi anak ini sebagai anak durhaka. Pertanyaan yang sering saya ajukan adalah, apakah anak durhaka itu datang dengan sendirinya atau dibentuk? Itu menjadi renungan kita. Dan saya berharap ya supaya jadi pelajaran, ya, kalau bisa semua penjahat-penjahat juga diperiksa itu. Ya, pasti ada keterbelakangan. Sebagian penjahat memang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tapi kecerdasan mana? Intelektual. Apakah mereka memiliki kecerdasan sosial, social quotient? Apakah mereka memiliki kecerdasan emosi, emotional quotient? Kecerdasan emosi di situ kan mencakup kemampuan untuk mengendalikan impuls, ya kan, kemampuan untuk mengendalikan dorongan sehingga kemudian tidak mudah menyakiti orang lain dan seterusnya. Kemampuan untuk bertanggung jawab itu kecerdasan sosial, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk mentaati aturan, kemampuan untuk mentaati norma, itu juga bagian dari kecerdasan sosial, dan itu dapat dibangun sejak anak-anak kita balita. Nah, saya dulu berpikir bahwa sekolah TK itu gak penting ketika anak-anak saya masih 2 waktu itu. Karena apa? Karena hakikatnya main. Tapi setelah belajar banyak ternyata anak main itu serius banget. Jika main itu yang belajar, main yang bermakna belajar, ya. Jadi jangan ada istilah bermain sambil belajar, karena main itu juga sebenarnya belajar gitu. Ya, anak belajar memang lewat main kan gitu. Saya dulu menyangka bahwa sekolah itu gak penting karena di rumah juga bisa main gitu. Tapi setelah saya belajar banyak, ternyata luar biasa dampak dari di usia misalnya anak-anak di sekolah saya yang sekolah di sini dari awal itu tahapan perkembangannya berbeda jauh dengan anak-anak yang kemudian langsung masuk SD kelas 1 dan TK-nya di sekolah lain. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena tahapan-tahapan perkembangannya ada yang terlewati kan gitu. Ya, ada main cair, ada main terstruktur, itu kan beda-beda untuk mendorong tahapan perkembangan anak. Ya, yang kedua, dulu saya mengatakan bahwa sekolah TK nggak penting karena saya dan istri bertahun-tahun lebih banyak kerja di rumah sehingga kemudian kami bisa juga mengawasi anak. Tapi kalau mau jujur, misalnya teman-teman ibu-ibu yang ibu rumah tangga dari pagi sampai sore ketika anaknya misalnya 3 tahun ada di dekat bapak ibu, ada di dekat kita sebagai orang tuanya, apakah yakin kita fokus dengan anak-anak kita? Ya, saya tidak yakin. Apakah kita 5 jam benar-benar memandang anak kita, bermain dengan anak kita, mensimulasi anak kita selama dari jam 8 sampai jam 1 siang misalnya? Saya tidak yakin. Ya. Kenapa? Karena meskipun saya dan istri kerja di rumah, kita masih punya banyak urusan lain selain anak.
Ya, sebagian kita ada yang disibukkan juga oleh benda-benda mati seperti beberes rumah gitu kan, menyiapkan makanan buat keluarga kita. Atau saya laki-laki disibukkan juga dengan pekerjaan, mencari maisha atau nafkah buat keluarga di depan laptop dan seterusnya. Ya, jadi meskipun saya kerja dari rumah bertahun-tahun, setelah dievaluasi ternyata tidak benar-benar fokus dengan anak-anak kita. Berbeda dengan anak-anak kita ketika sekolah TK misalnya. Ya, di sekolah TK, guru di sekolah saya misalnya tidak boleh sambil megang HP, tidak disibukkan sambil ngurus sesihan atau cucian, tidak disibukkan dengan sambil zikir WhatsApp begitu, sehingga mereka benar-benar fokus dengan anak-anak kita. Betapa pentingnya pendidikan anak usia dini buat anak-anak kita. Saya setuju sampai anak usia misalnya 2 tahun tidak boleh jauh dari ibunya, tapi setelah 2 tahun ya misalnya akan lebih baik jika anak-anak kita mendapatkan stimulasi maksimal. Tentu saja tetap yang terbaik juga saya setuju dengan ibu atau bapaknya. Syaratnya pertama, ayah ibunya memiliki kompetensi, yang kedua punya kemauan untuk fokus menyediakan waktu. Pertanyaannya, apakah 2 hal itu terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, ya lebih baik kita bekerja sama dengan sekolah yang mampu mensimulasi anak-anak kita, sehingga di rumah kemudian kita tinggal melanjutkan apa yang dilakukan di sekolah, meskipun tidak akan sebanyak di sekolah, karena ini hal yang penting buat anak-anak kita, bahwa anak kita kecerdasannya berkembang secara optimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.